Teruntuk kalian yang lagi berada dalam perjalanan sepulang kerja, atau teruntuk kalian yang lagi rebahan menjelang tidur, atau juga teruntuk kalian yang lagi penasaran banget nih gimana dengan kelanjutan si tokoh aku dengan Selma, yang mana di episode 6 part 1 sebelumnya, kisah mereka itu berakhir dengan mereka duduk berdua dan saling mengungkapkan perasaan yang sama lewat tatap mata yang begitu dalam, dan kata-kata dari penulis Khalil Gibran ini begitu romantis dan maknanya begitu dalam banget. So, Mimin kali ini bakal ngelanjutin episode 6 part 2 dari novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran yang diterjemahkan langsung oleh Mbah Sapardi Djoko Damono. Tapi sebelum Mimin bacain episode terbaru ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Oke, untuk episode 6 part 2, judulnya Prahara, dan beginilah ceritanya. Munculnya hal-hal berubah sesuai dengan perasaan. Oleh sebab itu, kita melihat keajaiban dan kecantikannya di dalamnya. Sementara keajaiban dan kecantikan sesungguhnya ada di dalam diri kita. Ketika cahaya bulan menyinari wajah, leher, dan tangan Selma, gadis itu tampak seperti patung gading yang dipahat dengan tangan-tangan sejumlah penyembah Istar, dewa kecantikan dan cinta. Ketika memandangku, gadis itu berkata, "Apakah kau tak mendengar apa yang kukatakan ketika kita datang ke kebun buah ini? Roh yang mendengar bunga-bunga berbisik dan nyanyian keheningan dapat pula mendengar pekik jiwaku dan jerit hatiku." Gadis itu menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan suara bergetar, "Iya, aku mendengarmu. Aku mendengar suara datang dari dada malam dan teriakan kemarahan di hati siang. Melupakan masa laluku, keberadaanku, segalanya Selma." Aku menjawabnya dengan berkata, Dan aku mendengarmu juga, Selma. Aku mendengar musik yang menyegarkan berdenyut di udara dan menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ketika mendengar kata-kata ini, gadis itu menutup matanya dan di bibirnya aku melihat senyum bahagia yang bercampur kepedihan. Ia berbisik pelan, "Sekarang aku tahu bahwa tak ada yang lebih tinggi daripada surga, dan lebih dalam daripada lautan, dan lebih aneh daripada kehidupan dan kematian dan waktu. Aku tahu sekarang apa yang tidak kuketahui sebelumnya." Pada saat itu, Selma menjadi lebih dari seorang teman dan lebih dekat daripada seorang saudara perempuan, dan lebih dikasihi daripada seorang kekasih hati. Gadis itu menjadi pikiran tertinggi, impian indah, perasaan yang menguasai hidup dan semangatku. Keliru kalau berpikir bahwa cinta tumbuh karena kebersamaan yang panjang dan masa berkasih-kasihan yang lama. Cinta adalah hasil dari daya tarik-menarik rohani, dan jika daya tarik itu tidak terciptakan pada suatu saat tertentu, ia tidak akan terciptakan selama bertahun-tahun atau bahkan turun-temurun. Lalu, Selma mengangkat kepalanya dan memandang ke cakrawala, di mana Gunung Sunin bertemu langit, dan berkata, "Kemarin kau seperti saudara laki-laki yang hidup dan bersamaku duduk tenang di bawah perhatian ayahku. Sekarang,
aku merasakan kehadiran sesuatu yang asing dan nikmat dari kasih sayang persaudaraan. Suatu percampuran yang asing antara cinta dan rasa takut yang memenuhi hatiku dengan kepedihan dan kebahagiaan. Aku menjawab, perasaan yang kita takuti dan yang mengguncang kita ketika ia melewati hari kita adalah hukum alam yang membimbing bulan mengitari bumi dan matahari mengitari Tuhan. Gadis itu meletakkan tangannya di kepalaku dan menggerakkan jari-jarinya di rambutku. Wajahnya menjadi cerah dan air mata keluar seperti tetes embun di daun-daun bunga lili. Dan ia berkata, siapa yang akan percaya cerita kita? Siapa akan percaya bahwa pada jam ini kita mengatasi hambatan keraguan? Siapa akan percaya bahwa bulan Nisan yang menyatukan kita untuk kali pertamanya adalah bulan yang menghalangi kita di dalam kudus dari yang terkudus dari hidup? Tangannya masih di kepalaku ketika ia bicara. Dan aku tidak akan memilih mahkota kerajaan atau serangkaian kejayaan untuk menggantikan tangan lembut yang jari-jarinya memainkan rambutku. Lalu aku menjawabnya, orang tidak akan percaya cerita kita karena mereka tidak tahu bahwa cinta adalah satu-satunya bunga yang tumbuh dan berkembang tanpa bantuan musim. Tetapi apakah nisan yang menyatukan kita untuk kali pertama? Dan apakah jam inilah yang menahan kita dalam kudus dari yang terkudus dari hidup? Apakah bukan tangan Tuhan yang mendekatkan jiwa kita sebelum kelahiran dan membuat kita menjadi tawanan satu sama lain sepanjang segala siang dan semua malam? Hidup manusia tidak berawal di rahim dan tidak pernah berakhir di kuburan. Dan cakrawala ini penuh cahaya bulan dan bintang, tidak ditinggalkan oleh jiwa yang mencintai dan semangat yang peka. Ketika gadis itu menarik tangannya dari kepalaku merasakan semacam getaran listrik di akar rambutku bercampur dengan angin malam. Seperti pemuja yang setia yang menerima berkatnya dengan mencium altar di sebuah kuil, aku memegang tangan Selma dan menaruh bibirku yang terbakar di tangan itu dan memberi ciuman yang panjang, kenangan yang membuat hatiku meleleh dan dengan kemanisannya menggugah semua kebaikan semangatku. Satu jam berlalu. Setiap menit adalah 1 tahun cinta. Keheningan malam itu, cahaya bulan, bunga-bunga, dan pohon-pohon membuat kami melupakan kenyataan kecuali cinta. Ketika tiba-tiba kami mendengar derap kaki kuda dan bunyi roda kereta. Terbangun dari pingsan yang menyenangkan dan keluar dari dunia mimpi, masuk ke dunia yang penuh kebingungan dan penderitaan. Kami lihat orang tua itu sudah kembali. Kami bangkit dan berjalan melalui kebun untuk menemuinya. Ketika kereta mencapai pintu masuk kebun, Faris Effendi turun dan perlahan berjalan ke arah kami. Sedikit membungkuk seolah ia membawa beban berat. Ia mendekati Selma dan menaruh kedua tangannya di pundak anak perempuannya dan menatapnya. Air mata turun ke pipinya yang keriput dan bibirnya bergetar dengan senyuman kepedihan.
Dengan suara seperti tercekik, laki-laki tua itu berkata, "Selmaku yang terkasih, tidak lama lagi kau akan direnggut dari tangan ayahmu ke tangan laki-laki lain. Tak lama lagi nasib akan membawamu dari rumah yang sunyi ini ke istana lapang. Dan kebun ini akan kehilangan langkah kakimu. Dan ayahmu akan menjadi orang asing bagimu. Semua sudah dilakukan. Semoga Tuhan memberkatimu." Mendengar kata-kata ini, wajah Selma menjadi keruh dan matanya membeku seakan ia merasakan pertanda kematian. Lalu ia menjerit dan dengan suara tercekik berkata, "Apa yang ayah katakan? Apa maksud ayah? Kemana ayah akan mengirimku?" Lalu, gadis itu menatap ayahnya mencari jawaban, mencoba menguak rahasianya. Lalu gadis itu berkata, Aku mengerti semuanya. Uskup sudah memintaku darimu dan sudah menyiapkan sangkar bagi burung dengan sayap-sayap patah ini. Apakah ini kemauan ayah?" Jawabannya adalah desah yang dalam. Dengan lembut ia membawa Selma masuk ke rumah. Sementara aku tetap berdiri di kebun, gelombang kebingungan memukulku seperti badai menghantam daun-daun gugur. Lalu aku mengikuti mereka ke ruang duduk. Dan aku menghindarkan rasa tak enak, menyalami tangan orang tua itu, memandang Selma, bintang indahku, dan meninggalkan rumah itu. Ketika mencapai ujung kebun, aku mendengar orang tua itu memanggilku dan berbalik menemuinya. Dengan permohonan maaf, ia menyalamiku dan berkata, "Maafkan aku, anakku. Aku sudah merusak malammu dengan menumpahkan air mata. Tetapi datanglah lagi menengokku ketika rumahku sudah ditinggalkan dan aku kesepian dan putus asa. Masa muda, anakku sayang, tidak berpadu dengan keuzuran. Seperti pagi tidak bertemu malam. Tetapi kau akan datang kepadaku dan memanggil kenanganku dengan hari-hari masa mudaku yang kuhabiskan bersama ayahmu. Dan kau akan bercerita kepadaku tentang kabar-kabar hidup yang tidak menganggapku sebagai anaknya lagi. Apakah kau tidak akan mengunjungiku lagi pada saat Selma pergi dan aku ditinggal sendiri di sini dalam kesepian?" Sementara ia mengucapkan kata-kata sedih ini, dan aku menggelengkan kepalaku. Aku merasakan air mata hangat menetes dari matanya ke atas tanganku. Gemetar karena kepedihan dan kasih sayang anak, aku merasa seakan hatiku dicekik duka. Ketika aku mengangkat kepalaku dan ia melihat air mata di mata aku. Ia membungkuk ke arahku dan menyentuh dahiku dengan bibirnya. "Selamat jalan, nak. Selamat jalan." Telinga orang tua lebih peka daripada telinga anak muda, sebab di dalam tubuhnya yang melemah ada sisa kehidupan. Air mata anak muda seperti tetes embun di atas daun bunga mawar, sedangkan air mata orang tua seperti daun kuning yang jatuh karena angin ketika musim dingin mendekat. Ketika kediaman Faris Effendi Karami kutinggalkan, suara Selma masih terngiang di telingaku. Kecantikannya mengikutiku seperti hantu, dan air mata ayahnya perlahan mengering di tanganku.
Kepergianku seperti keluarnya Adam dari surga. Tetapi hawa hatiku tidak bersamaku untuk membuat seluruh dunia menjadi taman Firdaus. Malam itu, ketika dilahirkan kembali, aku merasa bahwa aku melihat wajah kematian untuk kali pertama. Matahari menghidupkan dan mematikan ladang-ladang dengan panasnya. Oke, Kedapo Lovers, gimana dengan episode 6 part 2-nya? Waktu part 1 itu lagi romantis-romantisnya ya, ketika Selma dan si tokoh aku saling mengungkapkan isi hati lewat tatap mata. Ternyata di episode 6 part 2 ini isinya cukup membuat Mimin sedih karena pada akhirnya Selma ini akan dijodohkan dengan laki-laki yang lain, dan si tokoh aku di sini benar-benar dia akan merasa kehilangan seorang Selma yang baru beberapa menit sebelumnya mengungkapkan rasa cinta, dan baginya itu adalah sebuah wajah kematian untuk pertama kali yang ia lihat. Kata-katanya romantis banget dan cukup baperin banget. So, gimana dengan kelanjutannya dari kisah aku dan Selma ini? So, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment, dan hidupkan lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan informasi dari episode-episode terbaru dari playlist Dibacain. Dan terima kasih untuk seluruh Kedapo Lovers yang udah menjadi pendengar setia dari episode 1 sampai episode 6 part 2 ini. Jangan lupa untuk ikuti terus video terbaru kami, dan see you next time.